Apa saran Abang untuk KIP dan DPRA supaya proses ini berjalan dengan lancar? Ya, kalau saran saya mungkin lebih bisa menyarankan kepada rekan-rekan KIP. Untuk kawan-kawan KIP ini kan teman-teman saya juga dulu di penyelenggara, ada yang di kabupaten, hari ini sudah naik kelas ke provinsi. Beda ketika kita mengelola suatu kabupaten, menjadi penyelenggara suatu kabupaten. Saya merasakan itu. Saya 10 tahun di kota Banda Aceh, kota yang sangat melek politik pun juga dinamikanya tinggi. Ya. Ketika kita mengelola menjadi penyelenggara naik kelas di provinsi, itu juga dinamikanya mungkin akan lebih tinggi lagi. Ya. Saya bisa menyarankan kepada kawan-kawan KIP Aceh, tidak perlu merasa kehilangan muka, tidak perlu merasa malu untuk mengakui bahwa putusan kami sudah keliru. Ayo, yang keliru itu kita rubah. Karena ini kembali ke tracknya. Ayo, ketentuan pasal 24 huruf E di Kanun 7 itu masukkan ke dalam keputusan KIP Aceh nomor 17, revisi keputusannya, revisi lampiran persyaratannya, lampiran 3 persyaratannya revisi, sehingga kepada pasangan calon 1 Mu'alim Defa diberikan lagi surat pernyataan yang memuat dengan kanun baru itu. Kanun baru. Begitu juga kepada pasangan calon Bustami Fadil Rahmi diberikan. Bermaterai cukup, sampaikan kepada KIP. Buat temnya, limitatif waktunya, kapan misalnya. Nah, ini sekarang kan sebenarnya hari ini adalah hari terakhir bagi pasangan calon Bustami dan Fadil Rahmi untuk memperbaiki. Pertanyaannya, apa yang mau diperbaiki nih? Apa yang mau diperbaiki? Oh, kalau katakanlah yang mau dipersyaratkan dokumen tadi yang ditandatangani di DPR itu harus diserahkan. Ini lembaga ini nggak melaksanakan, belum melaksanakan, katakan. Nggak ada dokumennya. Walaupun secara surat pernyataan itu sudah ada. Karena itu menjadi, kalau saya lihat di putusan KIP Aceh nomor 17 itu ada lampirannya. Nomor 3 itu. Dan diisi oleh pasangan calon, oleh setiap calon. Dan itu sudah disampaikan kepada KIP Aceh dalam bentuk hak kopi saat pendaftaran. Artinya barang ini ada di KIP Aceh. Hanya saja yang dipersyaratkan tanda tangan di depan lembaga DPR yang belum terlaksana. Oke. Revisi aja keputusan KIP Aceh ini. Ya, revisi saja keputusan KIP Aceh nomor 17 tentang pedoman ini. Dan ini tidak hanya untuk KIP Aceh, tapi juga untuk KIP kabupaten kota yang juga berhadapan pada petunjuk teknis ini. Karena kan tidak mengurus gubernur aja. Pemilihan wali kota bupati kan bagian daripada pemilihan yang dikendalikan oleh KIP Aceh. Jadi sehingga solusinya ya rubah, ini akan berjalan seperti adanya, sesuai dengan tracknya. Mau tahu berita terupdate tentang Aceh? Baca berita selengkapnya di pinto.co. Mau tahu berita terupdate tentang Aceh? Baca berita selengkapnya di pinto.co.